Jerapah adalah salah satu hewan paling menakjubkan yang pernah diciptakan alam. Dengan tubuh yang menjulang tinggi hingga lebih dari 6 meter, hewan ini sering disebut raksasa lembut dari padang savana, Afrika. Penampilan mereka yang unik, dengan leher panjang dan pola bintik khas, membuat jerapah mudah dikenali dari kejauhan. Meski begitu, keunikan jerapah bukan hanya soal bentuk tubuhnya, tetapi juga cara hidup, perilaku, dan perannya yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Leher jerapah yang panjang sering membuat orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin leher itu bisa terbentuk? Ternyata, meski panjangnya bisa mencapai 2 meter, jumlah ruas leher jerapah sama dengan manusia, hanya 7 ruas saja. Bedanya, setiap ruas pada jerapah jauh lebih besar dan panjang. Adaptasi luar biasa inilah yang memungkinkan mereka meraih daun-daun di puncak pohon yang tak bisa dijangkau hewan lain. Jerapah hidup di savana, padang rumput, dan hutan terbuka di Afrika. Kita bisa menemukannya di negara-negara seperti Tanzania, Kenya, Namibia, Botswana, hingga Afrika Selatan. Mereka biasanya berkeliaran di daerah yang ditumbuhi banyak pohon akasia, karena daun pohon inilah yang menjadi makanan favorit mereka. Dengan lidah yang panjangnya hampir setengah meter dan berwarna kebiruan, jerapah bisa menjangkau ranting-ranting penuh duri tanpa terluka. Setiap hari mereka bisa menghabiskan belasan jam hanya untuk makan, dengan jumlah daun yang dikonsumsi mencapai puluhan kilogram. Menariknya, karena daun mengandung banyak air, jerapah tidak perlu terlalu sering minum. Bahkan, ada yang bisa bertahan berhari-hari tanpa meneguk air sama sekali. Meski besar, jerapah adalah hewan sosial. Mereka hidup dalam kelompok longgar yang bisa berisi 10 hingga 20 ekor. Kelompok ini tidak permanen. Anggota bisa keluar masuk sesuka hati. Betina biasanya tinggal bersama anak-anak mereka, sedangkan pejantan dewasa lebih sering berjalan sendiri atau berkumpul dalam kelompok kecil bersama jantan lain. Hubungan antar individu memang tidak seerat kawanan gajah, tetapi kebersamaan mereka tetap terlihat indah di hamparan savana yang luas. Dalam urusan reproduksi, pejantan harus bersaing untuk mendapatkan betina. Pertarungan itu disebut necking, di mana mereka mengayunkan leher panjang dan menabrakkan kepala untuk menunjukkan kekuatan. Meski terlihat keras, pertarungan ini jarang menyebabkan kematian, lebih sering menjadi cara menentukan siapa yang paling kuat. Betina jerapah memiliki masa kehamilan sangat panjang, sekitar 15 bulan. Sebelum akhirnya melahirkan anak yang sudah bisa berdiri hanya dalam hitungan jam. Bayi jerapah lahir dengan tinggi hampir 2 meter, membuatnya langsung siap menghadapi kerasnya kehidupan di alam liar. Tidur bagi jerapah adalah hal yang sangat singkat. Mereka hanya tidur sekitar setengah jam hingga 2 jam per hari. Kadang hanya dengan posisi berdiri atau duduk sebentar. Lehernya akan melengkung ke belakang untuk beristirahat sejenak. Adaptasi ini penting agar mereka tetap waspada terhadap predator. Dengan tubuh tinggi, jerapah memang bisa melihat ancaman dari jauh, tetapi singa, terutama dalam kelompok, tetap bisa menjadi ancaman serius. Meski begitu, jerapah dewasa punya senjata berbahaya. Tendangan kaki mereka yang sangat kuat, mampu melukai, bahkan membunuh singa. Peran jerapah di ekosistem sangat besar. Dengan memakan daun-daun tinggi, mereka membantu membuka ruang bagi cahaya matahari untuk mencapai tanah, memungkinkan rumput tumbuh subur. Rumput inilah yang kemudian menjadi sumber makanan bagi zebra, antelop, dan kerbau. Selain itu, biji-bijian dari tanaman yang dimakan jerapah tersebar melalui kotorannya, membantu regenerasi tumbuhan di savana. Bisa dikatakan, kehidupan banyak makhluk lain bergantung pada keberadaan jerapah. Sayangnya, populasi jerapah di alam liar terus menurun. Dalam 30 tahun terakhir, jumlah mereka berkurang hampir separuh. Penyebab utamanya adalah hilangnya habitat akibat pertanian dan pembangunan, serta perburuan untuk kulit, daging, dan trofi. Padahal,
Setiap jerapah memiliki pola bintik unik layaknya sidik jari manusia, sesuatu yang tidak bisa digantikan bila satu individu hilang. Organisasi konservasi kini bekerja keras melindungi jerapah melalui Taman Nasional, penangkaran, dan program edukasi masyarakat lokal. Ada banyak fakta menarik lain tentang jerapah. Detak jantung mereka sangat cepat karena harus memompa darah ke otak yang letaknya jauh lebih tinggi dari jantung. Untuk mencegah pingsan ketika menundukkan kepala minum air, mereka memiliki katup khusus di pembuluh darah. Meski terlihat pendiam, sebenarnya jerapah bisa berkomunikasi dengan suara infrasonik, suara dengan frekuensi rendah yang tidak terdengar telinga manusia. Kehidupan jerapah, dengan segala keanggunan dan kerentanannya, mengajarkan kita bahwa setiap makhluk memiliki peran penting di bumi. Mereka bukan hanya keajaiban evolusi, tetapi juga penjaga keseimbangan ekosistem Afrika. Jika jerapah punah, rantai kehidupan di savana akan ikut terganggu. Itulah mengapa melestarikan jerapah bukan sekadar melindungi satu spesies, tetapi juga menjaga keutuhan alam itu sendiri. Jerapah adalah simbol kesabaran, ketenangan, sekaligus kekuatan yang tersembunyi. Mereka menunjukkan bahwa untuk bertahan hidup, kita tidak selalu harus berlari cepat atau memiliki gigi tajam. Kadang, cukup dengan menjulang tinggi, tenang, dan tetap waspada, kita bisa melewati segala tantangan. Dan selama kita masih bisa melihat siluet jerapah berjalan anggun di padang savana saat matahari terbenam, kita tahu bahwa dunia ini masih memiliki keindahan yang patut dijaga bersama.